Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, NPM 721213203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stres dan konflik dalam organisasi. Pengertian stres. Stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Stres kerja yaitu adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini didukung oleh Baer dan Neumann yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya serta dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dan fungsi norma mereka. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu, untuk mengurangi stres yang dihadapi pekerjaan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. Dan sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. Yang kedua yaitu pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran, serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, redesign pekerjaan, pengembalian keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Secara umum, strategi manajemen stres kerja dapat dikelompokkan menjadi organisasional dan dukungan sosial. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi, yaitu meningkatkan komunikasi, sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif, meningkatkan partisipasi, memperkaya tugas, mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan, serta meningkatkan komunikasi. Konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama dan atau karena mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Pendapat tentang konflik. Yang pertama yaitu konflik tidak diinginkan, dan yang kedua yaitu konflik tidak dapat memberikan manfaat, serta yang terakhir yaitu konflik tak bisa dihindarkan. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Sedangkan persaingan merupakan kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang baik. Akibat yang dihasilkan oleh konflik. Yang pertama yaitu timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Yang kedua yaitu munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Yang ketiga yaitu ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Yang keempat yaitu perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya perbedaan pendapat antara individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil.
Yang kelima yaitu terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir yaitu timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Cara untuk mendeteksi konflik. Yang pertama yaitu membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu dengan observasi langsung di lingkungan organisasi untuk membuat kontak saran. Yang ketiga yaitu melaksanakan politik pintu terbuka. Yang keempat yaitu mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengangkat ombudsman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.